Uh, Hello everyone. It's my first video. Jadi mari kita jelaskan dulu dari awal. Video apa ini? Jadi gini. First thing first. Jadi ceritanya belakangan ini kita sedang merencanakan tentang kehidupan, ya kan? I don't wanna lose kesempatan buat melihat perkembangan Alien. Jadi we prepare what next gitu kan. Terus ternyata what nextnya adalah jelas we'll go back for goods to Indonesia. So terus mikir kira-kira apa ya what next, ya kan. What nextnya nih apa nih? Yang pertama keputusannya adalah back to Indonesia for goods. Oke. Nah, terus kalau udah back to Indonesia, apa yang harus siapin nih? Ya kan? Terus kalau mau tahu apa yang harus disiapin, berarti harus udah tahu dulu, ya kan? Apa yang mau dituju. Kalau mau tahu apa yang mau dituju, artinya kita harus tahu kehidupan seperti apa yang dipengen. Nah, dari sini udah deh backward, dari sini menentukan ini, dari ini menentukan ini, dari ini menentukan ini. Let's skip that part. Alright. Intinya ternyata dari semua proses ini kesimpulannya adalah I have to prepare myself by learning new skill set. Biar ready nih dengan next journey di Indonesia. Oke. Nah, terus udah tuh kita bikin plan. Kira-kira kalau pengen apa professional life di profesional di bidang tertentu gitu ya. Apa aja skill setnya? Dibikinlah skill set 1, skill set 2, skill set 3, skill set 4, right? Dibikin tuh listnya ada sekitar 20. Tapi ternyata ada beberapa skill set yang bisa ditandain lah gitu ya, yang paling penting. Mana aja. Nah, terus I start to learn one by one. First skill set, kapan harus beresnya, kita bikin timeline. Let's say Desember 2024 harus udah punya skill set A, nguasain repetition. Terus skill set B kapan, skill set C kapan gitu ya. Dari lebih nih timeline nih semuanya nih. Nah, tapi ternyata setelah muhasabahi, I think that I have a very very weak retention. What it means, jadi kayak misal let's say kita belajar skill set A, kita belajar nih hari pertama, dapet nih 100% inget, let's say paham lah gitu, diulang-ulang. Next week, terus hari ini kan panjang-panjang nih skill set ini kan nggak dipelajarin satu hari ya. Ini rata-rata kayak 60 jam gitu, 60 jam.
Nah, hari pertama kan paling belajar let's say setengah jam video, setengah jam video, tapi retentionnya kalau dipikir-pikir kayak paling 25%, 30%, 35, kayak rendah banget gitu. The next day, the next week, kayak everything I learn, most of it I forgot. So, jadi dari pembelajaran di sini kayak wah, kayaknya sebelum mulai belajar kayaknya ada yang harus dipelajari dulu nih biar retention rate-nya tinggi. Then I learning how to learn. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meningkatkan efisiensi. Ibarat mah kayak kita mau motong gitu ya, motong pohon gitu let's say. Kita motong sekarang nih di tahap ini, kita motong tuh pakai bukan pisau, gergaji yang tumpul. Nah, proses ini adalah untuk mengasah gergajinya dulu. Sehingga setiap potongan tuh efektif gitu. Seret. Jadi setiap pembelajaran kedepannya buat pelajaran ini dan lain-lain itu bisa lebih dapet gitu. Oke, that's the first. Nah, terus apa itu learning how to learn? Alright, what is it? I got two sources. First is, I don't know, Zenius.net by Bang Sabda. Ini mentor aing zaman SBMPTN. Yang kedua adalah dari I don't know, Barbara. Dia tuh dosen di Oakley University. Dia belajar di Coursera. Ini di Zenius.net by Sabda. Kalau yang gue pelajarin dari Sabda adalah yang pertama itu you have to understand the term. Understand, bukan mengingat tuh nggak penting, yang penting tuh understand. Setelah mengerti, dibikin nih mind maps kayak gini, mind maps, terus repeat to keep it lasting, to keep it forever. Nah, kita ngerti dulu dengan konsepnya mind maps, nanti kita bikin detailnya lah soal yang Sabda karena udah beberapa minggu yang lalu. Tapi yang paling sering diulang adalah soal mind maps ini nih. Ini kayaknya krusial. Mind maps ini bisa banyak hal, yaitu dengan cara ngejelasin ulang. Yang pertama pasti dibikin lah ya, bikin mind maps. Terus jelasin ulang. That's why ngajarin orang tuh jadi salah satu aspek penting atau faktor penting ketika kita mau memahami sesuatu gitu. Dengan gini
retentionnya terjaga, pemahaman kita juga, karena kita nggak akan bisa ngejelasin sesuatu yang nggak bisa kita pahami, gitulah intinya. Nah, Barbai Barbara itu saya baru masuk di modul pertama. Modul pertamanya Barbara itu dia menjelaskan tentang, kita bikin aja sini, learning how to learn. Alright. Yang pertama dia ngenalin namanya konsep brain mode. Ternyata brain tuh ada beberapa mode gitu. Apa itu mode-nya? Yang pertama apa? Diffuser mode. What is it? Diffuser mode tuh yang kedua focus mode. Alright. So diffuse nggak pakai ser bro, nggak kayak alat. Diffuse mode ini tuh apa, dia tuh kayak diffuse, menyebar gitu, menyebar, nggak fokus di satu titik. Tapi kalau di lensa tuh dia lensanya 0,5 gitu, nggak zoom in, dia zoom out. Nah, diffuse ini apa? Dia itu lebih ke fungsinya, dia big picture. Terus connecting the dots. Nih di sini nih arena-arenanya. What else? Terus restructuring. And so on lah. Nah, kalau fokus mode ini pas kita ngapain? Pas kita mikir. Pas kita formulating misal. Remembering, ingat. Nah, di sini nih kayak kita bener-bener fokus gitu. Kira suatu. Nah, pas belajar tuh di sini. Jadi kita ngedengerin, fokus, merhatiin, memahami, berusaha memahami di focus mode. Nah, yang diajarin sama Barbara adalah setelah di focus mode, we need this part. Ini kalau disambungin sama modelnya Sabda adalah ketika kita bikin mind mapping. Oh iya, Sabda juga ngajarin tentang kalau disambung-sambungin nih pengetahuannya. Dia juga ngajarin soal yang namanya pohon ilmu gitulah. Pohon ilmu. Jadi intinya dari setiap ilmu yang kita pelajari, kayak ini ilmu marketing, ini ilmu akuntansi, ini ya. Mereka tuh sebenarnya connecting gitu. Ada pola-pola tertentu between each other. Nah, ini tuh bisa kita bikin mind mapping tuh nggak cuman mind mapping tentang satu topik, tapi juga topik-topik yang besar. Nah, diffuse mode ini jadi mode yang penting ketika kita bikin yang namanya solusi. That's why solusi itu suka muncul ketika kita di kamar mandi, ketika kita mandi, ketika kita lari, ketika kita bengong. Kenapa? Karena otak kita tuh tiba-tiba mikirnya jadi big picture. Ketika udah big picture, jadinya kepikiran tuh hal-hal yang di luar kayak misalnya apa ya, I don't know. Jadi intinya big picture ini tuh maksudnya
ilmu yang kita sedang pelajari sama ilmu yang kita udah tahu sebelumnya, tiba-tiba nemu connectionnya. Nah, connection antara ilmu yang kita udah, informasi yang udah kita tahu dan informasi yang baru kita pelajari, itu biasanya jadi solusi yang oke tuh gitu. Nah, ini yang diajarin Barbara, dia ngajarin namanya konsep brain mode. Terus juga dia ngajarin yang namanya procrastination. Ya, gimana caranya kita menghindari procrastination ini? Procrastination kan setiap orang pasti punya levelnya sendiri-sendiri lah. Procrastination ini ada yang levelnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu, pas suka menunda-nundanya tuh. Nah, dia ngajarin yang namanya teknik Pomodoro. Pomodoro ini apa? Pomodoro ini adalah definisi. Jadi kayak time blocking. Time blocking. Jadi kan kita tuh suka kenapa kita, nah penting nih. Kenapa kita suka procrastinating? Itu karena kita berusaha, ini sifat alamiahnya manusia. Kita suka berusaha menghindari. Kenapa? Kita suka ini alamiah manusia, menghindari yang kita nggak suka, menghindari kondisi tidak nyaman. Bisa menghindari ketidaksukaan, bisa menghindari ketidaknyamanan kondisi. Apa sih maksudnya? Let's say kita tahu nih kita bakal ngerjain sesuatu yang besar. It's very hard to be done well gitu. Jadi aduh, kita nggak bisa nih, kayaknya susah. Merasa susah atau merasa gagal untuk melakukan sesuatu, itu rasanya nggak enak. Atau kita secara alamiah, secara insting tuh, kita nggak suka nih melakukan, merasa kita gagal gitu. Akhirnya kita ngelakuin sesuatu yang mudah. Menghindari yang harusnya dilakuin, karena susah, sehingga ngelakuin hal yang gampang. Right? So, apa nih hal yang gampang? Ya, apapun. Coba perhatiin deh, kalau kamu lagi, apa namanya, lagi procrastinate, apa yang kamu lakuin? Scrolling, buka sosial media, buka WhatsApp, apapun yang kamu bakal gampang, kamu nggak akan gagal itu dalam ngelakuinnya. Terus gimana caranya? How to overcome? Nah, kita bisa mecah tugas besar tadi jadi hal-hal yang kecil yang lebih mudah untuk digapai. Kan kalau kecil-kecil gini kan jadinya, oh kebayang nih, bisa merasakan apa kenikmatan melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu one by one. Jadi kayak possible, ternyata bisa nih. Jadi dipecah dikit-dikit gitu. Nah, teknik Pomodoro ini dia ngajarin nge-time blocking. Jadi si pemecahan-pemecahan ini, let's say tugas-tugas kecil, ini mah selesai. Pomodoro ini by the way biasanya teknik 25 menit mengerjakan, 5 menit istirahat. Jadi ini full ngerjain, ini istirahat. Full ngerjain, ini istirahat gitu. Diulang terus. Nah, nanti sampai 20, let's say 5 kali Pomodoro gitu ya. Jadi satu siklus ini adalah satu Pomodoro nih. 5 kali Pomodoro itu dapat
istirahat yang lebih panjang, let's say 25 menit gitu. Jadi brain kita juga nggak terlalu lelah. Nah, Pomodoro ini mecah si tas-tas kecil ini jadi ini mah cukup satu Pomodoro aja. Ini satu Pomodoro, oh ini dua nih agak besar misalnya. Agak butuh waktu lama. Nah, jadi ini time blocking di sini. Sehingga kita nggak akan memprokrastinate gitu. Jadi dipecah kecil-kecil. Terus dia juga ngajarin tentang konsep ini, by the way baru modul pertama ya. Jadi mungkin next day akan dibahas lagi nih. Yang ketiga adalah dia ngajarin how to make it, to keep it forever. Gimana cara ngingetnya? Yang pertama adalah sama kayak si sabda, retain. Ini harus diulang-ulang. Dia ngajarin kalau hari pertama kamu mungkin bisa 100%. Nah, hari kedua ini biasanya kalau kamu ngulang-ngulang terus, kamu akan kejaga nih 90%. Hari ketiga kalau diulang-ulang terus 80%. Nah, sampai hari ke-7 kalau nggak salah. Kalau diulang-ulang ini akan keep it forever because you understand it deeply. Itu udah kesimpan gitu. Tapi kalau nggak kayak gini, yang hari pertama 100%, then you forgot, then next week you try to remember it, man, it become 20% or 10%. Dan juga teknik ini nggak bisa nih, kayak dia nggak percaya sama teknik yang ngajarinnya dengan cara satu hari diulang-ulang berkali-kali, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 1000 kali. Ini percuma, karena kalau let's say minggu depan coba diingat lagi, maybe 30%. So different day it's better to remember the thing you want to keep. Terus yang kedua, gimana caranya? You need to have a good sleep. Dia ngajarin tuh kalau masa tidur ini adalah salah satunya diffuse mode. Nah, dengan gitu ketika tidur tuh your brain will grow and restructuring. Makanya dengan pengetahuan ini saya berencana untuk ya teknik belajarnya gini nih. Sekarang let's say hari pertama belajar, kelas, terus mungkin bikin mind map gitu ya. Oh god, so bad. Hari kedua kita coba bikin mind map yang lebih detail, yang lebih panjang. Nah, hari ketiga workout atau lari. Nah, selama ini I do run and listen to podcast. Sekarang no podcast. I will try to restructuring, jadi biar otaknya bebas, bisa mikir kemana-mana gitu. This is so far what I learned from Barbara from Auckland University. So this first module. So tomorrow we will have another learning journey. So gitu. Thank you everyone. Oh yeah, I use these tools, not this tool, this methodology by
creating this Instagram and share something, itu ceritanya karena I think I don't have someone to teach, no, to share about what I just learned. Kebayang sih kalau misalnya punya seseorang yang dedicated untuk diajarin gitu, dia pasti bakal sangat muak. So aku akan mencoba mengajarkan lewat IG. Jadi I don't care. Yang penting mencoba menjelaskan dan memahami secara lebih dalam. Gitu. Thank you. See you next time.